Salam marketing dan kewirausahaan, ketemu lagi dengan saya pada video kita kali ini yang membahas tentang aktivitas pemasaran dengan menggunakan fasilitas media sosial. Aktivitas media sosial gitu ya. Nah, pemasaran ya itu dapat dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai bentuk dan memanfaatkan beragam media. Misalnya iklan yang dipasang pada, ini ada beberapa contoh yang diberikan di sini, misalnya pada billboard, televisi, radio, media cetak, media digital, dan media sosial. Nah, memang sudah terjadi shifting atau terjadi perpindahan. Jika pada masa lalu iklan itu lebih banyak diletakkan pada fasilitas-fasilitas umum lah itu ya, fasilitas yang banyak dilihat oleh orang, misalnya ya pada televisi, pada radio, dan lain-lain sebagainya. Dan kelemahannya adalah jika memasang iklan atau kita memperkenalkan produk kita itu menggunakan billboard, menggunakan televisi, radio, media cetak, ini kan media yang satu untuk bersama, ya satu untuk bersama. Artinya saya melihat billboard, misalnya Anda melihat billboard, ya billboardnya sama. Gitu. Misalnya sepatu apa ya, misalnya sepatu Converse misalnya. Nah, sepatu Converse itu kan sepatu anak muda tahun 90-an. Bagi saya mungkin menarik sepatu Converse, ya kan, karena saya tumbuh di era 90-an, di era di mana sepatu itu pilihannya ya paling-paling Converse, ya kan, kemudian Doc Mart, ya kan, Adidas. Berbeda dengan sekarang, pilihannya banyak sekali. Bagi saya mungkin menarik, wih, ini Converse ada model baru misalnya seperti itu, ya kan? Tapi bagi Anda, generasi sekarang melihat billboard tersebut mungkin nggak akan menarik gitu. Kenapa? Ya karena Anda bukan ya Converse itu biasa saja, tidak punya nilai emosional bagi Anda. Sebenarnya bagi saya ada, gitu ya, sepatu yang saya idam-idamkan ketika dulu, tapi nggak punya uang. Nah, sekarang ketika sudah bekerja, punya uang sendiri, wah ini saya harus punya sepatu itu. Jadi itu kelemahannya. Jadi itu iklannya satu untuk semua. Kalau seandainya banyak yang seperti saya yang melihat, ya berarti orang yang masang billboard tersebut ya untung, ya kan? Dia bisa pasang billboard pada lokasi yang pas dan yang melihat itu memang kebetulan target audiensnya orang yang memang mereka tuju. Tapi kalau seandainya mereka salah pasang gitu ya, yang melihat itu ternyata banyak anak muda yang tidak begitu tertarik dengan merek tersebut, atau yang lewat itu banyak nenek-nenek misalnya yang tidak peduli lagi dengan merek sepatu misalnya, ya mereka rugi. Televisi juga seperti itu. Iklannya satu untuk semua. Artinya disiapkan iklan satu ya untuk semua audiens. Berbeda dengan media digital atau media sosial, kelebihannya adalah iklan itu sudah diatur sedemikian rupa, sudah di custom, sehingga iklan itu hanya muncul pada orang-orang yang memang audiens-audiens yang tepat. Misalnya sepatu Converse tadi, atau sepatu lah misalnya. Coba kalau seandainya saya searching sepatu di Google misalnya, kemudian saya searching sepatu di Tokopedia atau di Shopee misalnya, nanti ketika saya buka media sosial, saya buka Instagram misalnya, kemungkinan besar iklan yang masuk ke saya adalah sepatu. Nah, gitu. Ya kan? Artinya, jejak rekam digital saya itu mereka manfaatkan untuk strategi marketing, untuk memasang iklan. Jadi iklan di zaman sekarang, ketika sudah menggunakan media digital dan media sosial, itu sudah disesuaikan. Itu sudah sudah di custom sedemikian rupa. Saya buka Instagram, Anda buka Instagram, iklannya berbeda. Ya, kalau untuk sekarang ini, saat ini ya, yang banyak masuk ke Instagram saya adalah iklan laptop, iklan gadget. Nah, yang banyak seperti itu. Karena apa? Karena saya kebetulan belakangan ini lagi suka nonton review laptop, lagi senang nonton review handphone. Padahal saya sebenarnya nggak mau beli. Saya senang lihat reviewnya saja. Tapi seperti itulah iklan zaman sekarang. Bukan lagi satu untuk semua, tapi sudah disesuaikan dengan audiensnya. Nah, inti dari aktivitas pemasaran atau marketing itu adalah branding. Branding itu adalah segala usaha untuk menciptakan sebuah brand dikenal. Dengan kata lain, proses menentukan misi, visi, serta logo. Jadi yang paling diutamakan ketika proses marketing itu sebenarnya bukan laba. Ya kan, kalau penjualan memang laba gitu ya. Kita menjual, yang penting kita dapat laba. Tapi kalau marketing tidak.
marketing itu loyalitas tujuan utamanya. Inti aktivitasnya adalah melakukan branding. Misalnya, ketika saya menyebutkan obat nyamuk, apa yang paling pertama Anda ingat? Ya kan? Bisa bermacam-macam, mungkin ada yang ingat Baygon, ada yang ingatnya ini, ada yang ingatnya hit, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah aktivitas branding. Kenapa kok bisa obat nyamuk, ya kan? Saya sebut obat nyamuk, tiba-tiba Anda ingat Baygon, berarti brandingnya Baygon bagus sekali, hebat sekali. Nah itulah proses branding. Dia menciptakan merek itu supaya nempel di benak kita, gitu. Handphone misalnya, ada yang langsung ingat Samsung, ada yang langsung ingat iPhone, ada yang langsung ingat Nokia. Wah, sekarang mungkin nggak ada lagi ya, tapi kalau dulu branding Nokia bagus sekali. Sekarang berarti branding Nokia sudah ketinggalan, ya, seperti itu. Oke, nah jadi inti dari aktivitas pemasaran itu adalah melakukan branding. Anda pun jika seandainya melakukan aktivitas pemasaran, tujuan Anda itu sebenarnya bukan supaya produk Anda itu sekedar laku saja gitu ya, produknya laku, kemudian Anda mendapatkan laba, itu Anda masih melakukan penjualan baru. Tapi kalau Anda melakukan aktivitas pemasaran, berarti Anda itu melakukan branding. Anda menjual pakai Instagram misalnya. Yang penting adalah bagaimana supaya Instagram Anda itu diingat oleh orang. Ketika dia mencari suatu produk, Instagram itu termasuk salah satu yang paling pertama dia ingat. Gitu. Nggak, yang pertama pun nggak apa-apa. Kalau yang pertama bagus, tapi kalau nggak bisa pertama ya yang kedua, yang ketiga, dan lain dan seterusnya. Ya kan? Nah, itu adalah aktivitas branding. Oke? Nah, jika kita ingin memasarkan, maka kita dapat menggunakan media sosial. Ya kan? Jika ingin menjual, maka kita gunakan marketplace, ya kan? Bisa jadi marketplace, toko online, dan lain-lain sebagainya. Kalau marketplace, nah ini contohnya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Namun kita harus ketahui, nah ini istilah-istilah yang umum dalam menggunakan media digital, ya, media digital dan media sosial dalam melakukan aktivitas pemasaran. Ada perbedaan-perbedaan istilah. Nah, Anda harus tahu. Yang pertama marketplace, yang kedua online shop, yang ketiga e-commerce. Apa sih bedanya? Kalau marketplace, ya, marketplace itu ibaratnya kalau di dunia nyata adalah mall. Jadi mall itu adalah suatu tempat, pasar gitu ya, ya pasar gitu, pasar atau mall. Dan di pasar tersebut banyak toko-toko, banyak yang jualan. Antara satu toko dengan toko yang lain, mereka tidak ada hubungan. Mereka buka toko masing-masing, tapi di satu tempat yang sama, atau di satu gedung yang sama kalau di mall. Nah, itu adalah marketplace. Kalau di dunia online, di dunia digital, marketplace itu yang saya sebutkan tadi, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee, ada Lazada. Ini kan pasar sebenarnya. Kalau di dunia nyata misalnya pasar Minggu, pasar Senin misalnya, atau pasar Raya kalau di Padang. Kalau di ini ya pasar Tokopedia, pasar Bukalapak, pasar Shopee. Di sini banyak toko-toko. Nah, banyak toko-toko dan toko itu saling bersaing saja, tidak berhubungan satu sama lain. Mungkin ada yang bekerja sama, tapi intinya bukan seperti itu. Toko itu masing-masing berusaha sendiri-sendiri. Nah, kalau online shop, yaitu toko, ya toko online. Berbeda dengan marketplace. Kalau toko online itu ya toko saja, satu toko. Maksudnya begini, misalnya Anda buka toko di Instagram, misalnya. Nah, itu kan toko. Instagram itu kan bukan marketplace, tapi media sosial. Tapi Anda buka toko di situ, yang mengelola Anda sendiri, Anda saja yang menciptakan itu sebenarnya menjadi toko, padahal kan Instagram itu kan gunanya untuk media sosial pribadi, tapi sebagian orang atau banyak yang menggunakan itu sebagai toko. Nah, itu adalah online shop. Nah, itu bedanya online shop dengan marketplace. Kalau Anda jualan di Facebook misalnya, ya kan, itu adalah toko online, bukan marketplace. Ya, nah itu bedanya. Apa kelebihan dan kelemahannya? Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kalau marketplace, kelebihannya adalah ke marketplace ini memang ya sama seperti kita pergi ke pasar lah. Kalau kita ke pasar itu kan konsumen ramai. Memang mereka belum tentu beli produk kita, belum tentu singgah ke toko kita, tapi kan mereka ke pasar, artinya ingin membeli sesuatu gitu ya. Kebetulan lewat di toko kita, kebetulan melihat toko kita, siapa tahu beli punya kita gitu. Atau misalnya mereka sebenarnya tidak punya tujuan tertentu ke mencari di toko apa, tapi mereka
ingatnya produk saja, saya mau cari sepatu gitu. Nah, mereka akan pergi ke pasar, nanti lihat-lihat toko-toko sepatu di sana. Sama juga dengan di marketplace, di Shopee misalnya, Anda buka toko sepatu di marketplace Shopee misalnya, Anda jualan sepatu. Ketika orang cari sepatu, ya ada kemungkinan akan singgah ke toko Anda. Jadi kalau kelebihannya apa? Kalau marketplace itu ya konsumennya sudah pasti banyak. Orang sudah berkumpul ke situ dan siap untuk membeli. Nah, di online shop kelemahannya, online shop kan tidak semua orang datang ke media sosial itu untuk belanja. Saya misalnya nggak pernah misalnya mau cari sepatu, buka Instagram gitu. Rasanya belum pernah. Pasti saya buka Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Artinya kalau di buka toko online, di Facebook, di Instagram, memang harus ada sesuatu yang menarik gitu. Karena orang buka Facebook, buka Instagram, buka apa lagi media sosial, itu kan bukan untuk belanja. Mereka cuma ingin scroll-scroll saja, ingin melihat status, ingin melihat update, ingin lihat foto yang terbaru gitu ya kan. Nah, tapi kalau di online shop, di Facebook, Instagram, dan lain-lain, Anda punya lebih kebebasan lebih daripada di marketplace. Ya, daripada di marketplace. Karena begini, Anda mengelola toko sendiri. Berbeda dengan di marketplace, misalnya Shopee, Tokopedia, ada peraturan-peraturan yang berhubungan dengan bisnis ya, yang berhubungan dengan bisnis dan usaha Anda, yang harus Anda ikuti. Gitu. Nah, itu kelemahannya kalau di marketplace. Dan lain-lainnya. Jadi kalau di marketplace itu konsumennya banyak, tapi kita punya aturan-aturan bisnis yang harus kita ikuti. Di online shop, konsumennya mungkin lebih sedikit, dan kita berusaha keras supaya toko kita itu dilirik sama orang lain, tapi kita lebih bebas dalam strategi bisnis. Karena Instagram, Facebook, itu yang diaturnya bukan bisnisnya, tapi user penggunaan ya lebih bukan ke arah bisnis yang diaturnya. Nah, kemudian ada e-commerce. Banyak yang menyamakan e-commerce itu adalah marketplace, agak keliru sebenarnya ya. Jadi e-commerce ini gabungan dari marketplace dan online shop. Dia itu, ya saya kasih contoh aja lah supaya jelas ya. Misalnya Samsung, Samsung.com misalnya. Di situ Anda bisa beli HP Samsung. Itu adalah e-commerce. Nah, gitu ya. Atau Toshiba.com. Di situ Anda bisa langsung beli laptop. Atau pasti saya mereknya apa ya? Panasonic.com. Jadi kalau e-commerce itu adalah ya dikelola langsung oleh produsennya. Dikelola oleh produsen langsung. Kita juga tetap belanja di situ, bisa masukkan ke dalam keranjang, lakukan pembayaran, tapi berbeda dengan marketplace. Kalau di e-commerce itu dipegang oleh satu brand saja, ya kan? Berbeda dengan online shop, mereka jualannya tidak di Facebook, tidak jualan di Instagram. Mereka bikin web sendiri, dan mereka kelola sendiri. Itu adalah e-commerce. Oke, nah itu adalah sedikit pengantar dari saya mengenai bisnis dengan menggunakan media sosial, e-commerce. E-commerce nggak mungkin ya. Anda bisa pilih menggunakan menggunakan online shop atau menggunakan marketplace. Ya, silakan. Oke, semoga dipahami dan dapat dikembangkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.